Kita tahu bagaimana kedudukan seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang tinggi luar biasa, sampai dikatakan kedudukannya adalah Siddiqiyatul Kubra, yang mana satu sahabat yang paling rendah itu lebih afdol, lebih utama daripada 70 qutbiyah, 70 pemimpin para wali. Kenapa? Karena kedudukan sahabat yang langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah ada seorang sahabat Nabi Muhammad, seorang imam masjid yang agak tua, mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkeluh kesah, "Ya Nabi, saya ini biasa ngimami di masjid situ, tapi kalau hujan datang itu terjadi banjir sehingga menjadikan penghalang antara aku sama masjid itu, sehingga aku tidak bisa sholat berjamaah. Maukah engkau hai Nabi ke rumahku untuk sholat di rumahku, sehingga tempat itu akan aku jadikan musola, tempat untuk aku jadikan sebagai tempat aku bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu Nabi pun keesokan harinya mendatangi rumah daripada sahabat tersebut. Ketika sampai, Nabi bertanya, "Di manakah kamu ingin aku sholat? Di manakah kamu ingin jadikan salah satu rumahmu ini, pojok rumahmu yang akan engkau jadikan sholat?" Lalu Nabi sholat di situ. Setelah itu tempat tersebut dijadikan musola oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau sahabat tersebut sholat di situ langsung tanpa Nabi Muhammad sholat dahuluan, kira-kira diterima apa enggak itu sholatnya? Bu, pribun bu, kira-kira sahabat Nabi ini kalau sholat langsung di rumah tanpa Nabi mendatangi tempat tersebut, kira-kira diterima apa enggak sama Allah itu sholatnya? Kenapa kok diterima? Ya karena namanya muridnya Nabi Muhammad. Sahabat Rasul itu adalah muridnya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu diterima sama Allah, tapi tidak, mereka tetap menginginkan bahwasannya ada asar, ada bekas Nabi Muhammad, ada ikatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Agar lebih cepat sampainya, agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para sahabat itu tidak menginginkan surga, tidak takut sama neraka, yang diinginkan adalah selalu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sudah kedudukannya tinggi, nek langsung sholat itu ditompok, tapi kok tetap butuh Nabi. Kenapa? Ini menunjukkan ajaran Nabi Muhammad SAW perlunya namanya perantara untuk menyampaikan kita lebih cepat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa perantara, kalau sahabat sampai sudahan, para aulia sampai, kita ini loh, kalau kita tanpa perantara ya temangsang. Nek awak dhewe arep ibadah karo Gusti Allah, doa sama Allah tanpa ada perantara yang menyampaikan sampai kepada Allah, wedine temangsang. Temangsang ning gone tanggane, apa temangsang ning pesawat sing lewat. Bahkan kadang iso digondol karo demit. Maka kita perlu namanya wasilah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, dan carilah perantara. Perantara untuk apa? Perantara untuk kamu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi wong sing bejo. Jadi orang yang bejo itu adalah orang yang bertakwa
orang yang beriman. Cuman untuk sampai ketakwaan kita kepada Allah, kita perlu namanya wasilah, kita perlu namanya perantara. Perantara yang terbaik untuk kita sampai kepada Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perantara tercepat kita sampai kepada Allah adalah baginda Nabi Muhammad. Pernah Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihatmu. Mosok aku isone ngomong-ngomongan kalih jenengan Gusti. Nek aku ra iso delok, aku kepengin delok. Kata Allah, ora kuat kowe Musa. Kuat, ora kuat. Karena Nabi Musa ini Nabi Bani Israel. Ora kuat. Jekuloi termasuk kaum Bani Israel itu. Ya jekulo pedawang ya. Kuat, kok nen ngeyel, kuat kan Gusti. Kuat Allah, ya wis. Maka Allah pun menampakkan cahayanya dengan wasilah gunung, dengan perantara gunung. Lihatlah cahayaku, nanti aku akan muncul dari gunung tersebut. Nah, ini Allah menunjukkan wasilahnya lewat gunung. Ketika melewati gunung, cahaya Allah itu tampak sedikit geblak Nabi Musa. Ternyata tidak kuat. Tapi pada waktu Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bertemu Allah, turun bertemu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bisa melihat refleksi sinar daripada Allah subhanahu wa ta'ala, cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kuat, Nabi Musa mantap, Nabi Musa merasa nikmat. Maka disuruhlah Nabi Muhammad untuk naik lagi agar bertambah cahaya Allah yang dilihat oleh Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Karena wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wasilah yang terbaik, tidak ada wasilah yang tercepat menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanamkan dalam diri kita, tanamkan dari hati kita bahwasannya ya Allah, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terimalah amal ibadahku. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembuhkanlah apa yang menjadi penyakitku. Jadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah terbaik kita. Insya Allah apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi sakit-sakit kita diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi kesempitan hidup kita diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan wasilah terbaik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur kita menjadi umur yang barokah, rezeki kita menjadi rezeki yang barokah, punya anak-anak yang barokah, punya ilmu-ilmu yang barokah yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, perbanyaklah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Maulid ini perbanyaklah kita maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengarkan mereka yang tidak senang dengan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan gubris mereka yang mencari-cari dalil atau menyalahkan ataupun membid'ah-bid'ahkan hal ini, karena dikatakan bahwasannya ahli hadis berkata, aku dapat menemukan ataupun mengutarakan 1000 hadis tentang wajibnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ahli tasawuf berkata bahwasannya tidak perlu 1 hadis pun kalau kamu cinta kepada seseorang. Perlu bukti, bukan perlu daripada lainnya. Maka ayo buktikan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah, man ahabban nabi fakathura min salatin wa salamin alaih. Barang siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak bersolawat kepadanya. Maka semoga pada malam hari ini adalah bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kita diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga
kita dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dimasukkan ke dalam kelompok umat-umat yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat-umat yang kelak dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak ketika akhir hidup kita, ketika ajal mendatangi kita, Rasulullah berada di sisi kita, Rasulullah menangkap jenazah kita, Rasulullah menuntun daripada akhir hidup kita, Rasulullah pun menerima kita, menerima daripada jenazah kita, menemani di alam kubur kita ketika waktu itu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika tidak ada lagi namanya harta, anak, siapapun tidak manfaat. Di saat itulah kita membutuhkan pertolongan yang luar biasa. Semoga Nabi kita menemani kita. Amin. Semoga Nabi menuntun kita. Amin. Semoga Nabi memberikan syafaatnya kepada kita, sehingga kita termasuk daripada umat-umat yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di alam kubur, dan kelak beruntung di yaumil qiyamah, berkumpul bersama dengan orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, guru-guru kita, bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.